Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi. Mari persiapkan hati kita, waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh terlalu baik buat kami Tuhan. Bahkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami sungguh terlalu banyak Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami yang hari ini menyembah. Biar yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dibangkitkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau sama sembah Tuhan. Kita mau memuji-muji Dia. Haleluya. Yeah. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
mujizatmu, karena salibmu. Amin. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Sembaria, mari sembaria Bapak Ibu di dalam ruangan kebenaran. Mari sembaria dengan segenap hatimu. Terima kasih buat salibmu, terima kasih buat pengorbananmu. Karena anugerah-Mu aku hidup, aku Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup membangkitkan. Karena salibmu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, aku hidup, aku menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena karya salib-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kami menang karena Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari kebaikan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, amin, yang selamatkanku
Engkau ku kagumi, hanya Kau yang kami kagumi. Mari katakan kasih yang terbesar, kasih yang terindah, hatimu Tuhan, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Biar pujian dari hati kami mengalir, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbaik
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Mungkin kadang kita bingung kenapa Tuhan mengatakan yang miskin justru yang berbahagia. Nah, kita akan selidiki lebih lagi kenapa Tuhan bisa mengatakan orang yang miskin di hadapan Tuhan itu akan berbahagia. Kata berbahagia di sini bukan menunjukkan kebahagiaan dalam pandangan dunia, bukan menunjukkan kebahagiaan yang mungkin kita rasakan saat ini. Tetapi kata bahagia di sini bahasa aslinya adalah makarios yang artinya diberkati. Nah, bahagia atau diberkati di sini bukan bicara tentang bahagia atau diberkati secara pandangan kita sebagai manusia pada umumnya. Tetapi bahagia atau diberkati di sini adalah secara pandangannya Tuhan. Pandangan Tuhan, orang yang diberkati, orang yang bahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita ingin tahu kata miskin itu sendiri di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata. Kata yang pertama penes atau penikros, itu artinya miskin tapi masih punya sesuatu. Orang ini miskin tapi dia masih punyai harta benda atau masih punyai kemampuan untuk memenuhi kehidupannya. Jadi orang ini mungkin secara hartanya tidak banyak, dia miskin tapi dia masih bisa membeli makanan untuk kehidupannya. Dia miskin tapi dia masih bisa membeli sesuatu untuk kehidupannya. Nah, yang kedua, kata miskin yang kedua adalah petokos, yang artinya adalah miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa. Jadi miskin ini adalah miskin petokos ini adalah miskin yang sama sekali dia tidak punya harta benda apapun. Jadi kalau dia tidak oleh karena belas kasihan orang untuk mungkin diberi makan, maka dia akan mati, maka dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi kalau kita mungkin bisa lihat contohnya adalah seperti Lazarus yang di dalam Lukas 16 itu dikatakan bahwa Lazarus itu meminta sesuatu kepada orang kaya untuk makanan, tetapi tidak dikasih. Lalu akhirnya Lazarus itu pun meninggal. Jadi miskin yang ada di dalam Matius pasal 5 ayat 3 ini adalah miskin petokos, yang dimana miskinnya adalah miskin yang tidak punya apa-apa. Nah, tapi apakah juga miskin yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat 3 ini adalah miskin secara materi? Ternyata tidak. Tuhan katakan di Alkitab, katakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah ini lebih tepatnya adalah miskin di dalam roh. Jadi Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa kalau orang yang miskin di dalam roh, itulah yang dianggap Tuhan itu adalah yang diberkati atau yang berbahagia. Kenapa? Karena kalau kita ketahui manusia di dunia ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang merasa dirinya baik, orang yang merasa tidak perlu orang lain sama sekali, tidak perlu Tuhan atau apapun karena dia sudah baik, dia sudah melakukan banyak kebaikan dan dia merasa bahwa dia tidak punya dosa sama sekali. Itulah golongan pertama. Dan golongan kedua adalah orang yang merasa dirinya berdosa, tetapi dia juga merasa dia masih
dia masih punya banyak kebaikan yang dia lakukan. Dan dia merasa juga mungkin aku walaupun berdosa, aku tapi masih punya satu kekuatan atau power. Aku sudah juga melakukan banyak hal untuk Tuhan. Aku ngasih banyak persembahan untuk Tuhan. Aku aktif ke gereja. Aku bisa mungkin melayani Tuhan sepenuh waktu dan lain-lain. Nah, miskin seperti ini adalah miskin yang seperti Penes atau Penikos. Dia merasa dirinya berdosa, tapi dia masih banyak bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Jadi seakan-akan dia merasa dia bisa mengimbangi dosanya itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi seperti dia merasa bahwa dia tidak hitam dan dia tidak putih, tapi dia merasa dirinya adalah abu-abu. Nah, tapi golongan yang ketiga ini yang kita perlu ketahui adalah orang yang sadar dirinya penuh dosa, tapi dia juga sadar dia tidak bisa melakukan kebaikan dengan kekuatan dirinya sendiri. Dia butuh yang namanya karunia Tuhan di dalam kehidupan ini untuk dia bisa melakukan kebaikan. Nah, inilah miskin petokos, miskin yang disebut di dalam Matius 5 ayat 3. Karena Tuhan menginginkan setiap kita itu sadar bahwa kita itu tidak punya apa-apa, dan tanpa uluran tangan Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Dan tanpa kasih karunia Tuhan, kita tak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi maksud dari Matius 5 ayat 3 ini, saat kita itu miskin di hadapan Tuhan, saat itu juga kita merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan Bapak Ibu ketahui juga, miskin di hadapan Tuhan atau miskin yang petokos ini, yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, itulah orang yang akan punya empu kerajaan surga. Kenapa dia punya kerajaan surga? Oleh karena orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berusaha masuk, mungkin menginginkan surga dengan kekuatannya sendiri. Karena dia tahu dan dengan kekuatannya dia tidak mungkin bisa masuk surga. Oleh karena kasih karunialah dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan juga tahu bahwa setiap kita tidak bisa diselamatkan oleh karena kebaikan kita atau usaha kita, tapi oleh karena kasih karunia. Maka dari itu, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang tahu dirinya berdosa dan tidak bisa apa-apa di dalam kehidupannya tanpa Tuhan, orang itulah yang akan punya empunya kerajaan surga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saat ini jadilah hati kita saat ini mempunyai spirit, atau hati kita mempunyai miskin di hadapan Allah seperti ini, yang kita merasa kehidupanku tanpa Tuhan aku mati, kehidupanku tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Dan percayalah, kita akan jadi orang yang berbahagia. Karena kalau kita miskin seperti itu, pasti kita akan menerima kerajaan surga di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa, kami percaya ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah miskin di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan ya Bapa saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah Tuhan itu yang menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, bukan kebaikan kami ya Bapa saat ini ya Bapa. Makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.